saudara-saudara yang tidak siap perang lebih pulang saja. Yang tidak siap perang pulang sekarang. Kita akan berangkat jihad, kita akan perang di Myanmar karena kita wajib untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Myanmar. Saudara-saudara kita di Rohingya, luka mereka adalah luka kita, saudara-saudara. Cinta mereka adalah tangisan kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Jihad di Myanmar, budak-budak Israel, biksu-biksu kundur, Presiden Myanmar, budak-budak di Myanmar, jangan coba-coba mengganggu umat Islam di sana. Jangan terus diganggu di sana. Saya khawatir nanti umat muda di Indonesia akan diganggu. Saudara, bagi yang tidak siap berperang pulang saja. Bagi yang tidak siap berperang pulang saja, saudara. Ya, seperti itu kata dari Bahar bin Smith yang hari itu kemudian berteriak-teriak sok membela etnis Rohingya yang hari ini dibantai dan diusir dari negaranya di Burma atau di Myanmar sana. Satu lagi teriakan dari Imam Jumbo mereka yang mengatakan bahwa kita akan berangkat berjihad, saudara. Kita akan berangkat berjihad ke Myanmar untuk membela saudara-saudara kita etnis Rohingya. Seperti itulah kemudian teriakan-teriakan yang disampaikan oleh Imam Jumbo atau Habib Rizik Syihab yang selama ini telah kita kenal bersama bahwa beliau semua ini adalah provokator-provokator yang sering melakukan aksi-aksi demonstrasi baik masalah-masalah yang ada di dalam negeri maupun masalah-masalah yang ada di luar negeri. Ya, saya kira kita ketahui bersama bahwa hal-hal itu kemudian hanya teriakan-teriakan yang kemudian ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena sampai hari ini teriakan-teriakan itu kemudian tidak ada satupun yang kemudian terbukti dari apa yang mereka teriak-teriakan, saudara. Ya, lagi-lagi bahwa teriakan-teriakan ini hanya teriakan-teriakan aksi-aksi provokasi karena bahkan Habib Rizik Syihab tadi sebagaimana percuplikan sempat menyinggung soal bukan cuma soal etnis saja, bahkan beliau menyinggung soal agama yang katanya kita perlu mengingatkan agama Buddha yang ada di Myanmar jangan sampai kemudian membantai saudara-saudara kita katanya yang Islam. Ketakutannya jangan sampai di Indonesia kemudian orang-orang Buddha kemudian dibantai oleh orang Islam. Begitu saudara teriakan-teriakan yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi saya kira teriakan-teriakan seperti ini adalah teriakan-teriakan provokasi yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ketika itu yang berteriak-teriak sok-sok membela etnis Rohingya yang ada di Myanmar yang kemudian diusir dan bahkan dibantai oleh pemerintah Myanmar karena mungkin dengan berbagai macam alasan. Ya, salah satu alasan yang kemudian telah kita temukan dan telah tersiar di berbagai media sosial bahwa kenapa etnis Rohingya ini kemudian diusir dari Myanmar karena nenek moyang mereka ternyata pernah membantu Inggris ketika itu dalam rangka membantai juga dan menjajah Burma atau Myanmar ketika itu. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar hari ini itu bukan tidak beralasan. Ya,
sekarang berdasarkan teriakan-teriakan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith yang teriak-teriak mau jihad, saudara, yang teriak-teriak ingin memerangi Myanmar, saudara-saudara. Begitupun dengan Imam Jimbo mereka yang kemudian berteriak-teriak ingin memerangi Myanmar untuk melakukan pembelaan dan pembelaan mereka terhadap etnis Rohingya yang katanya seagama dengan mereka. Ya, jujur saja bahwa kita semua tentu seagama dengan mereka, termasuk saya, namun pembelaan-pembelaan yang harus dilakukan tentu tidaklah dalam rangka kemudian memprovokasi rakyat Indonesia untuk kemudian turut serta melakukan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, karena teriakan-teriakan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith maupun Imam Jumbo mereka, Habib Rizik Syihab, saya kira itu adalah teriakan-teriakan yang cukup provokatif yang kemudian bisa memperkeruh suasana yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang setelah beberapa tahun yang lalu kemudian berteriak-teriak seperti itu untuk pergi ke Myanmar untuk berperang katanya, yang sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang kita kedatangan etnis Rohingya, sudah berapa gelombang dari November kemarin hingga saat ini datang, dan beberapa kapal bahkan terhitung saat ini itu imigran Rohingya ini, pengungsi Rohingya ini sudah terhitung sebanyak 1.400-an lebih. Pertanyaannya adalah di mana mereka yang berteriak-teriak kemari? Apakah sudah memberikan pelayanan terhadap etnis Rohingya yang datang langsung ke rumah mereka, ke Indonesia mereka? Namun ternyata sampai hari ini tidak ada kabarnya, 1% pun mereka belum melakukan tindakan apa-apa. Ya, kita tentu berharap bahwa jangan kemudian sosok berteriak membela etnis Rohingya, membela agama Islam, sampai ingin kemudian bertaruh nyawa melakukan peperangan. Namun setelah mereka datang ke negeri kita, ke Indonesia, mata hidung mereka, batang hidung mereka bahkan tidak pernah nongol untuk kemudian menjenguk, apalagi menampung mereka. Iya, seharusnya mereka yang teriak-teriak kemarin adalah mereka yang kemudian hari ini bisa menampung etnis Rohingya yang datang hari ini sudah kurang lebih dari 1.400-an itu. Bukan malah teriak-teriak di media dan melakukan provokasi-provokasi. Ya, paling tidak usahlah kemudian bertaruh nyawa, namun paling tidak memberikanlah mereka santunan, makanan, dan sebagainya sebagai aksi kemanusiaan. Bukan berarti bahwa mereka yang kemudian seagama dengan kita, namun kita lebih pentingkan kepada aksi-aksi kemanusiaan. Dan saya kira pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini, kemudian Pak Joko Widodo selaku Presiden telah menghimbau dan menginstruksikan kepada Mahfud MD, Menko Polhukam, yang kemudian bisa menangani ini, dan begitupun dengan Kementerian Luar Negeri yang kemudian bisa menangani ini, hubungan internasional ini. Yang kemudian menjadi polemik hari ini adalah etnis Rohingya yang ini datang berbondong-bondong ke Indonesia dan mendapatkan penolakan yang keras dari rakyat Indonesia, terutama rakyat Aceh, yang dimana etnis Rohingya yaitu kedatangan mereka itu sampai di Aceh dan mendapatkan penolakan dari rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh. Nah, terkait dengan hal ini, terkait dengan teriakan-teriakan yang tadi, sehingga Pak Joko Widodo kemudian memberikan ketegasan bahwa pemerintah telah mengurus hal ini, sudah akan berkomunikasi dengan cepat dengan pemerintah internasional, hubungan internasional, bagaimana etnis Rohingya ini kemudian bisa entah dipulangkan atau akan dibawa kemana, sehingga tidak menjadi masalah sosial di masyarakat kita, terutama di masyarakat Aceh. Dan Pak Jokowi menegaskan dengan tegas bahwa tindakan TPPO atau tindakan pidana perdagangan orang akan ditindak dengan keras, karena yang kemudian melakukan menantangkan etnis Rohingya ini itu terlibat tindakan TPPO atau tindakan pidana perdagangan orang. Dan saya kira tindakan tegas dari Pak Jokowi dan pemerintah hari ini sudah ada titik terang, karena sudah ada oknum-oknum pelaku dari TPPO yang kemudian ditahan oleh keimigrasian kita dan kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi pemerintahan ini sudah melakukan langkah-langkah strategis dan melakukan komunikasi-komunikasi internasional untuk kemudian bagaimana penanganan dari imigran atau etnis atau pengungsi Rohingya ini bisa terselesaikan dengan baik, dan tentu dengan harapan bahwa Indonesia bisa aman dan kedaulatan NKRI itu tidak terganggu oleh pihak manapun. Jangan kemudian seperti kelompok-kelompok habaib ini, Bahar bin Smith dan kawan-kawan ini, Imam Jumuhnya mereka ini hanya teriak-teriak saudara,
mau perang saudara, mau melawan Myanmar dengan berperang saudara. Ternyata sampai hari ini itu tidak ada bukti-buktinya. Jangankan pergi berperang dan menghilangkan nyawa di sana, memberikan makan dan minum saja ke etnis Rohingya yang sampai hari ini belum ada kabarnya di berbagai media sosial. Padahal etnis Rohingya yang mereka kemarin teriak-teriak dengan kencang untuk membantunya dengan cara berperang itu sudah ada di hadapan mereka, yaitu sudah ada langsung di Indonesia. Maka kalau mereka mau menolong etnis Rohingya, maka dengan mudah mereka bisa mengulurkan tangan dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan seterusnya. Ya, sebagaimana nanti kemudian perkembangannya terkait dengan viralnya etnis Rohingya yang hadir datang ke Indonesia dengan berbondong-bondong ini, mari terus kita ikuti dan kita saksikan di channel ini. Untuk penutup, maka saya akan tayangkan video yang kemudian di mana Pak Jokowi menegaskan kepada kita soal kedatangan Rohingya dan TPPO yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara pada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini.